Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul tanaman ornamental. Di sini kami mengambil salah satu contohnya yaitu tanaman hias anggrek. Sebelum itu perkenalkan nama saya Eldi Bangun selaku moderator dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Karunisa Rangkuti. Baik, saya Khairunisa Dwisari Rangkuti akan melanjutkan materi mengenai penjelasan tanaman hias atau ornamental plant. Merupakan jenis tumbuh-tumbuhan yang dibudidayakan untuk memberikan tambahan nilai estetika. Tanaman hias merupakan salah satu komoditas pertanian yang akan selalu dibutuhkan manusia dan berperan penting dalam perdagangan komoditas pertanian. Tanaman hias dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni tanaman hias daun dan tanaman hias bunga. Tanaman hias daun memiliki bentuk dan warna daun yang unik, sementara daya tarik tanaman hias bunga terletak pada bentuk, warna, dan aroma bunganya. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Frisco Mende Karena Padang. Baiklah, saya Frisco Mende Karena Padang dengan NIM 2203258 melanjutkan presentasi selanjutnya. Nah, tanaman anggrek. Tanaman anggrek ini merupakan salah satu tanaman hias yang banyak digemari oleh berbagai masyarakat. Tanaman anggrek di Indonesia telah lama dipelihara oleh para pecinta tanaman anggrek. Nah, tanaman anggrek merupakan tanaman yang masih bernilai ekonomi tinggi. Ini disebabkan karena tanaman anggrek ini memiliki berbagai bentuk dan warna yang beragam. Bunga yang anggrek ini juga bervariasi dan tahan lama, dan merupakan nilai tambah dalam budidaya tanaman anggrek itu sendiri. Nah, bunga anggrek ini masuk ke dalam keluarga besar kelompok tanaman berbiji, tertutup, atau berbunga. Istilah ini juga biasa dikenal dengan Angiospermae. Ia juga masuk ke dalam Monocotyledone, yakni kelas tanaman yang memiliki biji tunggal. Nah, nama lain bunga anggrek adalah Orchidaceae. Nah, nama tersebut merupakan suku tumbuhan berbunga yang punya jenis terbanyak. Ragam jenis anggrek tersebut di seluruh dunia yang termasuk seperti kawasan tropis atau tropika basah sampai sirkumpolar. Sebagian besar anggrek ada di negara Brazil dan Indonesia. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Felix Syotang. Baiklah, saya Felix Syotang akan melanjutkannya. Cara hidup anggrek. Rata-rata secara empirik menumpang pada tanaman lain tetapi tidak merugikannya. Anggrek yang hidup di kawasan beriklim sedang biasanya hidup dalam tanah sebagai umbi. Hal itu dilakukannya untuk menyesuaikan diri pada saat musim dingin. Tipe pertumbuhan anggrek. Berdasarkan pertumbuhannya, anggrek dibedakan menjadi dua, yang dimana ada monopodial dan simpodial. Anggrek monopodial memiliki ciri-ciri punya satu batang dan satu titik tumbuh. Pertumbuhan bunga mulai dari ujung batang, contohnya Vanda sp, Phalaenopsis sp, dan masih banyak jenis anggrek lainnya. Anggrek bulan juga termasuk dalam kategori ini. Sementara anggrek jenis simpodial memiliki lebih dari satu titik tumbuh. Bunga akan terlihat di pucuk atau segi batang. Beberapa diantaranya terlihat dari akar tinggal. Baik, saya Sakila Anita Sinaga akan melanjutkannya. Nah, di sini ada beberapa cara mengatasi patogen dan hama pada tanaman anggrek. Yang pertama itu adalah mengusahakan agar tanaman anggrek berada dalam kondisi yang baik. Yang kedua, mengurangi kelembapan tanaman. Yang ketiga, memotong bagian tanaman yang menunjukkan gejala penyakit. Yang keempat, penggunaan fungisida. Nah, di sini ada juga cara pengendalian hama pada tanaman anggrek. Yang pertama, jenis-jenis pengendalian hama. Kutu daun. Kutu daun umum ditemukan pada banyak jenis tanaman. Serangga bertubuh lunak ini dapat menularkan penyakit dan menyebabkan kerusakan pada daun, tunas muda, dan bunga. Ada sisik. Sisik lebih sulit dilihat tetapi dikenali sebagai benjolan pada batang dan bagian tanaman lainnya. Investasi parah menyebabkan daun menguning dan rontok. Yang ketiga ada kutu putih. Kutu busuk adalah serangga berbulu halus yang tampak seperti kapas yang biasanya tersembunyi di ketiak daun. Gejalanya mirip dengan skala Trips. Trips ini hampir mustahil untuk dilihat dan merusak bentuk daun dan bunga. Sedangkan lalat putih terlihat seperti namanya dan menyerang semua pertumbuhan. Yang keempat ada tungau laba-laba. Tungau laba-laba juga berukuran sangat kecil, tetapi kita dapat melihat jaringnya
di tanaman. Perilaku makan mereka mengurangi klorofil. Saya Hibban Muzamil. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang tata cara pengendalian hama pada tanaman anggrek. Nah, hama siput. Hama siput ini dia terutama aktif di malam hari dan mungkin untuk menemukannya itu kita harus menunggu gelap ya. Dan sedikit penjelasan lagi untuk perilakunya. Siput ini perilaku pada tanaman anggrek itu dia mengunyah dan meninggalkan lubang pada potongan daun yang dimana itu akan menghambat fotosintesisnya. Dan cara termudah untuk mengendalikan hama siput ini di tanaman anggrek adalah dengan memetiknya sendiri atau menggunakan tanah diatom yang tidak beracun dan efektif. Tapi ada juga sebagian orang yang menanam tanaman anggrek itu ada di taburi garam tuh di pinggiran tempat anggreknya, sehingga kalau siput berjalan ke situ dia akan pergi. Dan selanjutnya hama ulat. Nah, untuk perilaku hama ulat ini di tanaman anggrek itu dia sering makan sama juga sih sebenarnya kayak si siput ini, tapi dia lebih memakan ke kuncup daunnya, di ujung daunnya, di pucuk-pucuknya lah, di bunganya juga. Nah, cara mengelolanya itu kita seperti melakukan penerapan Bacillus thuringiensis pestisida alami. Dan terkadang juga kecoa atau belalang dapat menyerang si ulat ini. Nah, untuk yang kedua pengendalian hama anggrek, ada banyak metode pengendalian tidak beracun yang dapat mengendalikan hama ini. Seperti serangga penghisap seringkali hilang begitu saja dari tanaman. Piretrin atau semprotan minyak hortikultura juga efektif. Tungau paling aktif ketika kondisi panas dan kering. Tingkatkan kelembaban dan jika bisa pindahkan tanaman ke tempat yang lebih sejuk. Kemudian bersihkan semua dedaunan dan kotoran lainnya agar hama tidak memiliki tempat persembunyian. Dan jauhkan anggrek dari tanaman inang seperti jeruk, tanaman berbunga yang lainnya, kayu putih, kacang-kacangan, dan talas. Dan pertahanan terbaik adalah tanaman yang sehat. Tanaman yang sehat dapat menahankan beberapa aktivitas hama tanpa kehilangan kekuatan secara signifikan. Tips lain tentang hama dan pengelolaan anggrek adalah dengan memeriksa tanaman setiap hari. Semakin cepat pengelolaan dimulai, semakin baik hasil yang diinginkan dan semakin sedikit kerusakan yang akan dialami si tanaman anggrek ini. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Puja Lestari akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami tadi. Jadi, kesimpulannya adalah tanaman bunga anggrek merupakan salah satu jenis bunga yang tersebar luas dan dapat ditemukan di belahan dunia mana saja. Salah satunya itu di Indonesia. Pada perancangan informasi mengenai tanaman anggrek Indonesia dengan menyampaikan informasi melalui karya ilustrasi, buku ilustrasi anggrek Indonesia ini diciptakan agar pembaca dapat memahami dan melihat tanaman anggrek pada buku ini. Sebagaimana tanaman aslinya, tidak hanya itu, dengan didampingi data bunga, meliputi ciri, habitat, serta cara perawatannya, diharapkan dapat memberikan wacana serta informasi baru dan berguna bagi pembaca. Buku ilustrasi dapat menjadi media yang dapat menyampaikan informasi dengan baik, dengan menggambarkan objek serta memberikan data yang dapat membantu pembaca untuk memahami objek yang mereka lihat. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan apa itu tanaman ornamental. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami minta maaf.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.